Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mardani dengan NIM 240563038 Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Karena dari materi itu saya mengerjakan UTS dalam semester Garsal ini dengan materi seperti itu. Untuk yang pertama, dalam materi persamaan kedudukan warga negara itu, yang pertama, kewarganegaraan Republik Indonesia. A. Rakyat dalam suatu negara, yaitu meliputi semua orang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara yang seluas ini dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Sebagaimana kita akan mempersatukan dari negara, dari Sabang sampai Merauke. Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia dipersatukan oleh rasa perasaan dan bersama-sama mendiami wilayah tertentu aja. Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Dengan ini, rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dibedakan penduduk dan bukan penduduk. Di sini ada beberapa macam, yaitu satu, penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal berdomisili, contohnya di Jogja, di Klaten, atau di Magelang juga bisa. Dalam suatu wilayah negara tersebut, untuk jangka waktu lama, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Warga negara asing WNA yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan disebut juga penduduk. Dua, bukan penduduk adalah mereka yang di dalamnya suatu wilayah itu negara hanya untuk sementara waktu atau transit saja, untuk berlibur, untuk suatu acara yang diadakan di Indonesia. Rakyat berdasarkan hubungan dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan warga negara dan bukan warga negara. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu MRP atau merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan, warga negara asli dan warga negara keturunan asing. Warga negara juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi seperti Indonesia yang berada di Belanda bisa dinaturalisasi dengan menjadikan pemain Indonesia untuk ajang kepialaan dunia tahun 2026. Dari berbagai itu kita bisa menaturalisasikan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia karena memiliki keturunan darah dari Indonesia. Yang kedua, bukan negara orang asing atau orang asing adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi semua hukum itu menjadi anggota negara yang bersangkutan. Namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada, duta besar
kontraktor asing atau sebagainya. Lanjut poin berikutnya. B. Asas kewarganegaraan. Penentu suatu kewarganegaraan lazim digunakan stelses aktif dalam melakukan tindakan itu hukum tertentu secara aktif. Yang kedua, stelses pasif. Dari itu stelses pasif terdapat tanpa harus melakukan tindakan hukum-hukum tertentu. Poin berikutnya, seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak, yaitu hak opsi. Hak opsi ini adalah hak untuk memiliki suatu kewarganegaraan. Yang kedua, hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan dalam stelsel pasif. Poin berikutnya, penentu kewarganegaraan dapat dibedakan menurut asas, yaitu asas yang pertama itu ius soli, yang kedua ius sanguinis. Dari asas soli dulu ya. Dari asas ius soli dulu, itu menurut saya penentu asas kewarganegaraan berdasarkan daerah atau negara tempat di mana kita dilahirkan. Misalnya contoh, seseorang yang dilahirkan di Klaten, maka ia adalah warga Klaten walaupun orang tuanya negara India tetapi lahirnya di Indonesia di Klaten, itu tetap menjadi warga Klaten juga. Yang kedua, ius sanguinis, yaitu penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian daerah atau keturunan warga asing. Jadi seseorang yang dilahirkan di negara Indonesia tetapi orang tuanya di negara misalnya Malaysia, maka orang tersebut tetap menjadi warga Malaysia karena itu dianut dari keturunannya orang tuanya. C. Penduduk dan warga negara Indonesia. Pasal 26 UUD 1945 ini perihal warga negara dan penduduk. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang yang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia. Hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Jadi suatu negara itu memiliki undang-undang yang sudah ditetapkan dan harus dituruti atau ditaati, sehingga kita akan menaati hal-hal tersebut dengan benar. Untuk poin berikutnya adalah penduduk di Indonesia berdasarkan Injus Staatsverfassung tahun 1927 terbagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa yang terdiri atas yang pertama itu adalah bangsa Belanda, yang kedua bukan bangsa Belanda tetapi orangnya asli itu orang Eropa juga, yang ketiga bangsa Jepang. Untuk kepentingan hubungan perdagangan saja, misalkan impor-imporan dari Jepang menuju ke negara kita. Yang keempat, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, misalnya Amerika, Australia, Rusia, Afrika Selatan dan keturunannya. Poin berikutnya adalah golongan timur asing yang terdiri atas golongan Cina, Tionghoa, dan golongan timur asing bukan Cina
orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. Poin berikutnya adalah golongan bumi putra Indonesia, yaitu meliputi orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain. Yang kedua, orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli. Poin berikutnya adalah peraturan perundang-undangan tentang warga negara Indonesia yang pernah berlaku. Yang pertama adalah Undang-Undang RI nomor 3 1946 tentang kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang nomor 2 1958 tentang penyelesaian dui kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. 3. Undang-Undang nomor 62 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang nomor 3 tahun 1946. Yang keempat adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 1969 tentang pencabutan Undang-Undang nomor 2 tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Poin kelima adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU nomor 62 tentang tahun 1958. Yang poin keenam adalah Undang-Undang nomor 12, yaitu tahunnya adalah tahun 2006 tentang kewarganegaraan negara Republik Indonesia. Untuk peraturan perundang-undangan ini, pelaksanaan Undang-Undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah antara berikut. Yang pertama Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 36 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin imigrasi. Yang keempat, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, program ataupun pelaksanaan. Untuk poin berikutnya adalah kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Kedudukannya itu, warga negara adalah kedudukan warga negara di dalam suatu negara. Sangat penting, suatu terkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam suatu negara yang kita tinggali. Yang kedua, perbedaan status atau kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban, baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun income. Poin berikutnya kita langsung aja ke intinya. Syarat-syarat dalam memperoleh kewarganegaraan yaitu sudah berusia 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, pada waktu mengajukan permohonan sudah berada di tempat tinggal wilayah negara Republik Indonesia.
mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap, membayar uang warganegaraan ke kas negara. C. Jaminan persamaan hidup dalam konstitusi negara. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 pada alinea 1 yang berbunyi adalah kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. 2. Sila-sila Pancasila. Yang ketiga, UUD 1945 pasal 26 sama dengan 34. Berikut presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri atas penjelasannya.